wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karimil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali kita memuja dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan. Di hari-hari yang merupakan hari-hari yang berat bagi para kepala sekolah, karena sekolahnya sudah pindah ke rumah. Ini bapak yang hadir ini masih kepala sekolah atau sudah pensiun? Rata-rata. Rata-rata kepala sekolah semua sekarang. Dan kita akan mulai kajian kita pada malam hari ini. Sebelum kita masuk pada kisah perang Hunain atau sambung Hunain, nasihat bagi yang berbicara dan bagi kita semua dalam menghadapi masa-masa liburan. Karena ini masa Bapak Ibu, masa yang berat bagi orang tua dan agak ringan bagi guru. Dan ini masa kalau orang tua tidak berhati-hati, bisa jadi itulah masa yang akan menjadi sebab kerusakan pada anak. Dan merusak Bapak Ibu jauh lebih mudah dan buat bangunan bisa sehari Bapak, sehari kita tancap gas buat bangunan tidak bisa. Kalau menghancurkan bisa. Ini agak 50 orang menghancurkan bangunan, runtuh sekali. Tapi kalau membangun tidak bisa. Tunggu nyukarih dulu, baru ditagaan basinya, dicot enggak, belum bisa langsung di atap. Anak-anak Bapak Ibu begitu juga. Membangun, menjaga anak-anak butuh perjuangan panjang. Tapi kalau rusaknya sebentar. Bertemu dengan kawannya, itu dia gedek kawannya. Cubalah step. Lama rasanya. Apa itu Pak? Dia kira rusak. Atau dia bertemu kawannya, marilah calik gua rancak, rusak. Tidak hitungan jam, hitungan menit saja rusak anak kita dibuat. Makanya di malam ini Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada kisah, saya barangkali ingin sama-sama mengingatkan. Karena masa liburan anak-anak tidak seindah yang kita bayangkan. Kalau kita tidak hati-hati, dia akan bisa menjadi masa-masa kerusakan yang berbahaya bagi anak-anak. Apalagi di zaman sekarang. Kita akan pernah ulas dahulu kisah nyata anak-anak yang jadi korban pelecehan tetangganya. Seorang sahabat bercerita tentang anak tetangganya di rumah mertuanya. Jadi ketika dia pulang, nyucali anak tu Masya Allah gagah, bujang, tagok, laki-laki, kembar dua. Lalu besok dia pulang, lah berbeza. Lagi mulai. Sudah ada sesuatu di balik itu dari gaya berjalan dan gaya bicaranya. Apa kata ibu mertuanya? Maukah anda untuk berbicara dengan anak ini?
A-nya. Apa penyebabnya? Kata kawan kita ini, iya, dia seorang orang pendidikan. Lalu bawa singkat kisah, dia tanya, dia bujuk-bujuk, minta datang orang tuanya. Yang datang ibunya, tidak datang ayahnya. Ketika ditanya bapak ibu, ternyata dia punya HP. Ketika dilihat HP-nya bapak ibu, la haula wala quwata illa billah. Ditanya oleh kawan kita ni, dari mana dapat nak? Jawabannya betul-betul menyedihkan. Jawabnya dari ayahnya. Ini benar-benar ayah yang sudah sangat rusak. Sudahlah ngasih HP, ngasih yang rusak lagi. Kejadian laki anak imsud. Tapi bapak ibu, yang dimaksudkan belum sampai bertemu. Karena pertanyaan intinya apa? Ini anak kenapa dia begitu? Ternyata ada lagi kasus yang lain. Itu dia tanya, lah dipangan wak dia apa wak? Kan itu inti pertanyaan. Satu menggeleng, satu tertawa. Tapi menggeleng juga. Satu menggeleng sambil menangis, satu menggeleng sambil tertawa. Lalu dia katakan, tidak. Berarti bukan ayahnya melakukan. Ditanya lagi, itu siapa? Jawabnya, anak tetangga. Ternyata anak tetangga yang telah melecehkan dua anak ini. Itu kan sekilas bapak ibu, sepintas. Dan di masa-masa libur, ini memang masa-masa 24 jam. Makanya bapak ibu, di masa-masa libur, ini bagi yang masih kelas sekolah. Kalau yang sudah pensiun, maka untuk cucunya lagi. Untuk cucu yang sudah pensiun bapak, artinya enggak punya lagi anak di usia sekolah. Maka bagi orang tua yang masih kepala sekolah, yang punya anak di usia sekolah 24 jam. Itu kita mikian ni. Kalau hari-hari biasa, berangkat pagi, pulang sore, alhamdulillah. Sore nanti dia istirahat, bermain, mandi, nanti malam ngulang pelajaran atau ngulang hafalan. Kegiatan begitu. Tapi kalau hari ini 24 jam. Berarti bapak harus fikir kamang anak bapak. Dan kaedahnya kan sudah ada. Kalau dia tidak diisi dengan yang positif, maka yang negatif mudah masuknya. Kalau tidak diisi dengan yang kebaikan, yang buruk-buruk mudah masuk. Mungkin kawannya mengajak, mungkin dia melihat orang, dan seterusnya. Tiba rumah tetangga, anak tetangga main HP. Anak-anak boleh main HP tu. Tiba di rumah keluarganya, nonton situ. Rumah anak boleh nonton. Sekian masalah yang ditimbulkan. Dan itu memang bapak harus siapkan yang bisa menjadi kegiatannya. Kalau tidak, berbahaya. Kalau tidak disiapkan, maka dia sesuatu hal yang sangat membahayakan. Tadi saya sudah ulas di awal tentang kemungkinan bahaya. Mungkin dia ajak nonton ini, mungkin dia ajak ini, segala macam-macam. Dengan kecanggihan teknologi dan banyaknya peluang-peluang hal yang akan dilakukan oleh anak-anak. Dan ini Bapak Ibu rahmat Allah, masa-masa berat bagi kita. 24 jam. Pagi anak kita ni mau ngapain? Siang kamangannya. Malam je kita je baru. Apalagi kalau kita punya anak yang di pondok. Biasa 24 jam di pondok, di rumah. Bapak Ibu tidak boleh kehilangan akal. Dan tidak boleh kehilangan ide. Ya, bisa dibuat jalan-jalan sesekali, bisa dicarikan hal yang bermanfaat, hal yang positif dan seterusnya. Di samping tentu tugas-tugas dari sekolah. Kalau kita di sekolah, anak-anak libur yang libur, tapi mengulang hafalan tetap ada tugasnya. Itu memang kewajiban orang tua.
Ada dua hal Bapak Ibu yang utama yang akan menjadi sebab kerusakan pada anak. Satu adalah lingkungan. Dan ini Bapak Ibu, ia balik ke raja. Karena bisa jadi kita tatkala menjaga anak kita, apa kata orang? Tak boleh anaknya main jual anak orang dia tu. Itu barangkali akan kita temukan. Tapi kita dihadapkan pada dua pilihan. Anak awak akan rusak atau elok. Masalah mengkomunikasikan tu pandai-pandai kita oleh. Masalah orang berbicara itu urusan dia. Tak bisa lu kita tutup mulutnya tu. Tapi yang kita timbang apa? Anak kita. Kalau tidak rusak. Dengan pekerjaan yang macam-macam. Ini lingkungan satu. Karena saya sering perhatikan biasa di awal-awal pembelajaran semester atau ajaran baru, di sebagian anak-anak muncul dalam bahasa yang tidak baik, cerita yang tidak baik, dapat cerita filem juga kawannya, dapat bahasa kasar juga kawannya. Itu pengaruh apa? Lingkungan. Gaya yang tidak baik, akhlak yang tidak baik, pengaruh lingkungan. Tontonan yang dia tonton. Bahkan mungkin Bapak Ibu kita ke rumah kita saja bisa bermasalah. Artinya ke rumah dia, ke rumah neneknya, atau di rumah mamaknya, ke rumah pamannya. Dan anak wan boleh nonton TV. Dia boleh TV duit. Takkah mungkin kita matiin TV? Bukan rumah kita. Begitu kita tantangan. Begitu tantangan. Ini tantangan lingkungan. Yang kedua apa lagi Bapak Ibu? Yang tidak kalah membahayakan elektronik. HP, televisi yang kelihatannya indah tapi dia membahayakan. Sepertinya madu tapi dia racun. Karena kalau kita orang tua identifi, itu bisa awak akan mengasih kerja awak le. Nak mengongong ke TV. Kelihatannya indah. Tapi dia membahayakan. Dia kena apa kerana itu bisa kita kemangan yang ketujuh. Kelihatannya manis. Tapi itu adalah racun. Makanya bagaimanapun juga Bapak Ibu kita harus belajar menjadi orang tua yang kreatif. Menjadi orang tua yang kreatif, kepala sekolah yang kreatif. Walaupun kita kepala sekolah sementara 2 minggu, nanti kita kembalikan dia ke kepala sekolahnya yang asli, dan kita sebagai sahabat dalam mendidik mereka. Karena dua media ini, televisi, HP, ini hal yang sangat mengkhawatirkan bagi pendidikan anak-anak. Maka jangan jadi Bapak Ibu orang yang secara santai saja memberikan kerusakan atau membuka pintu kerusakan kepada anak. Mainlah nak, ku HP pak balian. Dan saya sering menemukan orang tua begitu. Nampaklah. Saya duduk di sebuah lobi rumah sakit dulu. Berempat dia Bapak Ibu. Emaknya, anaknya 3. Masya Allah. Kampek-ampeknya main HP. Saya bilang sama isteri saya, Mi, lihatlah. Emaknya dengan anaknya bertanding main HP berempat. Empat-empatnya. Emaknya main HP loh. Anaknya. Saya duduk di sebuah lobi penantian doktor gigi sama juga. Tapi 2 orang anaknya. Ibunya 1, anaknya 2. Tiga-tiganya main HP. Hanya bertanding yang bertiga main HP. Sangat mengkhawatirkan. Sesuatu yang sangat sehingga Bapak Ibu, sebagian media-media sosial itu yang muncul itu adalah anak-anak SD malah. Benar-benar mengkhawatirkan. Dan ini hal yang mesti kita kita awasi. Karena memang dalam konsep pendidikan
pengawasan kepada anak itu berapa? 24 jam. Dulu mungkin pernah kita baca kisah dari kisah Ibunda Maryam. Dan ini menarik untuk kita renungi bersama. Bagaimana Nabi Zakaria ketika mengasuh Ibunda Maryam. Jadi kan Ibunda Maryam ini Bapak Ibu kan tidak punya ayah. Ayahnya ini digantikan oleh Nabi Zakaria. Lalu ketika Nabi Zakaria mengawasi, mengasuh kalau bahasa kitanya, dan dia ada hubungan keluarga, apa Allah kisahkan? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap Nabi Zakaria masuk ke tempat ibadahnya Ibunda Maryam. Kemana dia, Pak? Itu bukan pergi melihat Ibunda Maryam pergi ke pasar. Bukan mencarinya ke rumah kawannya. Bukan mencarinya ke lapangan bola. Bukan pergi mengawasinya ke tempat permainan, tempat hiburan, tempat ibadah. Tapi Nabi Zakaria, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Nabi Zakaria terus pantau. Coba ingat Bapak Ibu, di tempat ibadah. Makanya bagi Bapak Ibu juga yang membawa anak kan sama. Kita kalau ke masjid, anak kita jaga. Dan itu kadang-kadang yang sering kita temukan. Ributnya sebagian masjid karena orang tuanya tidak mengawasi. Dan biasanya sekolah saya berkhutbah, ribut anak-anaknya setegur di atas mimbar itu. 2 minggu yang lalu mungkin saya khutbah di sebuah masjid, anak-anak entah bertiga entah berlima main HP di sudut masjid, setegur di atas mimbar. Orang Jumat ni main HP, heboh, la haula wala quwata illa billah. Jadi saya katakan Bapak Ibu, Bapak-bapak, untuk kedepannya anak-anak masing-masing awasi. Itu yang anak di ujung itu semenjak saya awal berkhutbah laibuh je tadi. Saya katakan begitu. Orang tuanya tak tahu, tak tiba orang tua tak tahu. Tapi yang tahu anaknya 4 orang di situ galak-galak main HP, buka-buka HP, heboh. Jumat sedang khatib berkhutbah. Itu tak tahu ke apaknya. Mungkin ada apaknya tapi tidak memberikan tanggungjawab. Dan itu di baba masjid sering saya temukan. Di baba masjid sering kita temukan. Kenapa? Karena orang tua tidak peduli. Kok kapai masaji anaknya, kok ke solat, kok indah. Atau seminar dia suka ke masjid, tunyalah situ. Dan itu memang tanggungjawab khatib sebenarnya. Ketika itu, berbeda kalau sudah habis Jumat atau sebelum Jumat, boleh siapa pun memberikan nasihat. Tapi kalau ketika khutbah, hanya khatib saja yang boleh, yang lain tidak boleh. Walaupun yang lain hanya mengatakan diam, tak boleh. Dan kalau khatibnya mengerti, dia akan ingatkan. Tapi kalau khatib nak mengerti, hanya khutbah tadi. Mau heboh nak heboh, dia jalan dulu khutbah. Baik, balik pada bahasan kita. Jadi Nabi Zakaria Bapak Ibu, dia masuk ke mana mengawasi Ibunda Maryam, ke tempat ibadahnya. Ke tempat Ibunda Maryam melakukan ibadah. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Berarti mengawasi anak itu ya semua tempat, sampai dia tidur di mana. Harus kita tahu. Kalau ada Bapak Ibu yang tidak boleh masuk kamar anaknya ketika anak tidur, berbahaya. Lalu kunci pintu. Wak paknya, ni laki-laki wak, berbahaya. Berbahaya. Ngapain dia dalam? Kenapa dia kunci? Kita harus tahu dia tidur itu seperti apa. Dia itu sebelum tidur berwuduk atau tidak? Dia itu sebelum tidur salat witir atau tidak? Kan perlu kita tahu. Tapi kalau ada bapak yang terkunci, nanti kurang di luar, kok tak kurang anak di luar, mungkin itu maksudnya. Kalau ada bapak yang terkurung di luar, anak bujang itu di dalam, sudah sangat memprihatinkan itu. Kenapa? Kita harus awasi.
supaya kita tahu apa aktivitas di dalam kamar. Entahlah berasuk-rasuk di kamar di rokok, entahlah macam-macam, apalagi zaman sekarang segalanya terbuka. Nah, kita harus apa? Dulu kan pernah kita ulas, bapak-bapak harus tahu kalau istrinya punya HP, dia ngapain pakai HP. Jangan sampai terjadi bapak-bapak password tidak tahu. Ada buka piring rumah tu, password. Anda tahu password? Musibah. Supaya bapak-bapak tahu ibu-ibu itu ngapain dia di media sosial. Jangan sampai nanti bapak terkunci dengan istrinya. Profil terkunci. Hanya sudah tahu. Password terkunci. Hanya sudah bisa buka. Harus tahu bapak-bapak. Nah, berbeda ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tidak boleh, kecuali izin suaminya. Nah, itu menganggap beda ibu-ibu. Tapi kalau bapak kita harus tahu istri kita itu di grup apa saja dia aktif. Jangan-jangan nanti grupnya 20 itu. Kawan SMA, kawan SMP, kawan CD, kawan sekolah, kawan kuliah, kawan apa lagi? Kawan di kampung, kawan di rantau, macam-macam. Itu danang isi grupnya ho 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 yes ada. Berbahaya. Berarti itu bapak harus tahu apa aktivitas di media sosial. Jangan-jangan nanti dia selfie-selfie itu. Awak tak tahunya selfie. Lah orang lain ngecek awak. Kan berbahaya bapak. Harus tahu bapak itu. Kenapa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Itu bukan namanya apa? Bahasa anak muda sekarang? Kepo. Itu nak kepo tu. Itu kewajiban. Kalau kepo tu lain masalah. Ini tak kepo. Ini kewajiban. Supaya kita tahu apa aktivitas dia di media sosial. Kalau kita izinkan dia ber-HP dan bermedia sosial. Kenapa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Baik. Balik pada bahasa kita. Maka Ibunda Maryam ketika berada di tempat ibadah dilihat oleh Nabi Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ternyata Bapak Ibu, memang Nabi Zakaria temukan ada sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang aneh. Tapi yang anehnya ini bukan sesuatu yang dosa maksudnya. Tapi di luar kebiasaan. Apa yang dia temukan? Makanan. Kata Imam Ibnu Katsir, makanan yang ada di musim panas, yang tidak ada di musim panas, ada dia ketika itu. Atau masakan makanan musim panas ada di musim dingin, atau sebaliknya. Yang pertama, Ibunda Maryam yang tidak biasa pergi ke pasar, ini ada buah-buahan situ, misal buah-buahan. Yang kedua, tidak ada zaman itu mesin pengawet, alat pengawet untuk mendinginkan makanan. Ini makanan atau buah-buahan di musim panas masih ada di musim dingin. Kan aneh tu Bapak. Yang ketiga, ada di samping Ibunda Maryam. Tak ada zaman itu Gojek, online, pemesanan online segala macam. Tak ada zaman itu. Orang kalau belanja mau pergi berbelanja ke pasar. Sekarang ada di samping Ibunda Maryam. Lalu apa kata Nabi Zakaria alaihi salam? Qala, katanya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha. Kata Nabi Zakaria, wahai Maryam, dari mana datangnya ini? Kalau misalnya di situ makanan yang pada musimnya, wajar. Atau biasanya ada yang lain mengantarkan makanan, biasa. Ini makanan tidak pada musimnya. Karena biasa Bapak Ibu, buah-buahan musim panas itu berbeda dengan buah-buahan musim dingin. Kalau ada daerah yang musim dingin. Kita pun tidak ada musim panas, musim dingin, berbeda ke buah-buahan. Ini musim durian, ini musim apa, ada musim-musimnya. Lalu kata Nabi Zakaria, ini dari mana datangnya? Jadi Bapak Ibu, begitu Nabi Zakaria mengawasi Ibunda Maryam. Dan kita begitu juga,
Kita harus tahu isi tas anak kita apa. Kita harus tahu isi kamarnya apa. Supaya kita bisa mengawasi. Dan kalau ada sesuatu yang aneh, kewajiban kita ngapain? Tanya. Dari mana kau nak? Mungkin dia dikasih kawan, mungkin dia dihadiahi kawan, mungkin dia beli segala macam. Yang penting kita harus tahu. Sesuatu yang kita tidak belikan, atau dia belum pernah membilang kepada kita dia sudah beli sesuatu, ada kita temukan. Berarti kita harus apa? Tanya. Kalau dia bermain keluar, kita tanya dia bermain dengan siapa, apa permainannya, ngapain saja, tanya semuanya. Supaya kita mengetahui ini anak kita ini kemana, dan dia bermain apa, dan dia dengan siapa, dan apa saja yang dia kerjakan. Kalau tidak, maka berbahaya. Nabi Zakaria yang dikasuhnya adalah wanita terbaik dari kalangan Bani Israel, yang kemudian akan menjadi ibu dari Nabi penutup dari kalangan Bani Israel. Dan ketika Nabi Zakaria mengasuh, dia mengawasi ini memang kewajiban kita. Apalagi di masa-masa libur. Ini memang pengawasan 24 jam. Kalau masa sekolah, pengawasan kita dari pulang sekolah sampai dia berangkat. Masa libur 24 jam. Semoga kita Bapak Ibu di masa-masa berat ini, sebagai orang tua, Allah berikan kemudahan. Karena sudah pasti bahwa beban bertambah bagi kita. Jadi biasanya bapak kalau siang pagi-pagi pergi bekerja, pagi-pagi antarkan anak lalu pergi bekerja, alhamdulillah sanjur je pui. Sekarang kita pergi bekerja, anak kita di rumah. Ibu-ibu begitu juga, biasa pagi diantarkan anak, kita bisa aktivitas. Hari ini anak kita di rumah 24 jam. Maka siapkanlah segala sesuatu yang bisa mengisi waktu mereka dengan baik, supaya tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena meruntuhkan sangatlah sesuatu yang mudah, dan jauh lebih mudah dibandingkan membangun. Kan membangun Bapak Ibu lama, berat. Meruntuhkan sebentar. Kerusakan anak-anak begitu juga. Kita menjaganya Masya Allah berat. Tapi merusaknya, kalau ada merusak, cepat dia rusak. Sekali ditawarkan bisa rusak. Begitulah kira-kira. Baik. Bapak Ibu rahmati Subhanahu wa taala, kita sambung pada kisah dari perperangan Hunain. Mungkin beberapa bulan yang lalu, sudah lama. Saya lihat tadi sore akhir kajian kita dahulu sampai pada kisah sebahagian pasukan meminta kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk dibuatkan namanya apa? Zatu Anwar. Sudah kita ulas dahulu. Lalu kita juga sudah baca tentang ayat bagaimana perjalanan perang Hunain. Dan kita akan masuk pada kisah lagi tentang pembagian harta rampasan perang. Tentang pembagian harta rampasan perang di beberapa waktu yang tersisa. Jadi Bapak Ibu, perang Hunain awalnya kaum muslimin terpukul mundur. Bahkan sampai diisukan Nabi meninggal, atau diisukan Nabi terluka. Tapi memang Nabi kondisinya terdesak. Lalu kata Nabi kepada Al-Abbas, panggil semua sahabat. Karena sebagian sahabat lari karena kondisi memang sangat mengkhawatirkan. Kalau bahasa kitanya kalang kabut semua, kesulitan semua, kewalahan semua. Baru saja mereka masuk ke lembah Hunain, sudah dihujani oleh peluru, oleh tombak, oleh serangan dari musuh. Karena pasukan kaum muslimin mengira lembah Hunain masih sepi, maka masuk sebelum subuh. Ternyata sudah diisi oleh pasukan musuh. Pimpinan siapa namanya dahulu? Malik bin Auf. Walhasil Bapak Ibu, diawali dengan hampir kalah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada Nabi alaihi wasallam malaikat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lam tarawha." Allah berikan ketenangan
kemenangan, dan Allah kirimkan pasukan dari malaikat. Lalu kesimpulannya apa? Menang. Dan kemenangan Bapak Ibu, kemenangan yang sangat luar biasa. Karena dulu sudah pernah kita ulas, Malik bin Auf ketika membawa pasukan, dia tidak hanya membawa pasukan, tapi pasukan dengan harta dan keluarganya. Pasukan, harta dan keluarganya. Isteri-isteri mereka bawa semuanya, anak-anak mereka bawa semuanya, kekayaan mereka bawa, emasnya dibawa, domba-domba mereka bawa, onta mereka bawa semuanya. Kan sudah pernah kita ulas. Karena Malik bin Auf punya pikiran apa? Orang ketika berperang dan yang dia sayangi ada di belakangnya, dia akan lebih semangat. Itulah pikirannya. Dan itu pikiran dibantah oleh Duraid namanya, salah satu pasukan mereka yang sudah tua dan punya pengalaman perang. Dia bertemu dengan Malik bin Auf, dia katakan, "Ya Malik bin Auf, kau nak do guna kau. Tidak akan memberikan pengaruh kepada kemenangan, bahkan menyebabkan kekalahan yang lebih besar." Tapi yang namanya Malik bin Auf, orangnya ambisius. Kalau bahasa kita Bapak Ibu, kareh kepala, kareh karengkang. Apa dia katakan kepada Duraid? Duraid, anda ini sudah tua dan badan anda sudah lemah, akal anda juga sudah melemah. Jangan banyak yang ngecek anyang saja lah ambok. Kau nak ketujuh jambu bala pulang. Begitu kita bahasa. Walhasil Bapak Ibu, dari kemenangan itu, kemenangan sangat luar biasa. Coba saya bacakan kira-kira rampasan perangnya berapa. Disebutkan oleh sejarah bahawa yang tertawan Bapak Ibu dari pasukan musuh 6.000 tawanan, 6.000 manusia. Wal ibilu, dan onta 24.000. 24.000 tu kalau kita letakkan di pasar Payakumbuh sampai di mana itu Pak? Ontanya 24.000 ekor onta. Kalau kita tambatkan sini, kita ikatkan di sini di pasar Payakumbuh ni, 24.000. Tadi mari mau juang ini. Wal ghanamu, dan domba-domba Bapak Ibu lebih dari 40.000. Rampasan perang semua. Lebih dari 40, bukan 4.000, 40.000. Dan 4.000 uqiyah fiddah. Uqiyah ini Bapak Ibu 119 gram perak. Satu uqiyah. Dia berapa semuanya? 4.000. 4.000 uqiyah perak. Dan yang lain-lain. Dan yang lain-lain, yang lain-lain. Lalu Bapak Ibu perjalanan perang lanjutkan, namanya perang Taif. Lalu harta rampasan perang dikumpulkan, diperintahkan Nabi dikumpulkan dan dijaga. Untuk menjaganya saja mungkin ratusan pasukan ya. Saking banyaknya harta rampasan perang. Kemudian Bapak Ibu, tibalah hari pembagian harta rampasan perang. Dibagikan rampasan perang di sebuah daerah namanya Ji'ranah. Bapak dah pernah pergi ke Ji'ranah? Yang sudah haji? Ada yang pergi umrah jalan-jalan ke Ji'ranah? Ji'ranah itu. Ji'ranah salah satu apa? Miqat, penduduk Makkah. Jadi dikumpulkan daerah Ji'ranah Bapak Ibu, harta rampasan perang. Dibagilah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi onta yang jumlahnya 24.000, domba yang lebih dari 40.000, 6.000 pasukan musuh atau dari musuh yang tertawan yang akan dibagi, mau dibagi oleh Nabi. Dan Nabi alaihi salatu wassalam tentu membagi dengan wahyu, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pasukan ini Bapak Ibu, sebagian besar mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Penduduk Makkah, kan sudah Fatu Makkah kejadian perperangan. Tokoh-tokoh Makkah yang baru masuk Islam seperti Abu Sufyan,
kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid dan seterusnya. Lalu Nabi ketika membagi rampasan perang bagi Bapak Ibu, apa disebutkan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, Nabi alaihi salatu wasalam memberikan 100 ekor onta kepada Abu Sufyan, ditambah dengan 40 uqiyah perak. Kemudian kata Abu Sufyan ibni Yazid, katanya untuk anak saya ada ya Rasulullah. Kata Nabi, ambil segitu juga, 100 ekor onta tambah 40 uqiyah perak. Lalu Ibni Muawiyah, untuk Muawiyah ada, kasih juga. Dan Nabi berikan pada Hakim bin Hazam 100 ekor onta, dan yang lain-lain 100 ekor onta. Ada yang dikasih 50 ekor onta. Sampai Bapak Ibu semua harta rampasan perang itu habis. Sampai Nabi katakan, kalaulah harta rampasan perang itu sebanyak pohon tihamah ini, saya akan bagikan semuanya kecuali khumus, karena khumus itu tidak boleh untuk pasukan, ini memang untuk Allah dan Rasulnya. Habis selesai dibagi rampasan perang Bapak Ibu, dan Nabi memberikan kepada pasukan kecuali kaum Ansar, kecuali kaum Ansar. Jadi kaum Ansar Nabi tidak berikan. Nah, Ustaz Isa, saya tambah agak 3 sampai 5 minit baru kita tutup. Nabi tidak berikan kepada kaum Ansar. Sehingga Bapak Ibu, terjadilah sebagian pembicaraan yang tidak baik di kalangan kaum Ansar. Saya coba bacakan riwayatnya. Bahasa-bahasa yang sangat tidak baik yang disebutkan oleh sebahagian kaum Ansar, dan yang terkhusus yang muda-muda mereka. Nabi bagi rampasan perang yang banyak tadi, jumlahnya triliunan rupiah kalau sekarang barangkali. Lalu tidak ada satu pun untuk kaum Ansar. Apa kata mereka? Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, faqala ahdathuhum, dan berkatalah yang muda-muda dari mereka, yaghfirullahu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, semoga Allah mengampuni Nabi. Yu'ti Quraisyan wa yatrukuna, kata mereka, Nabi berikan kepada kaum Quraisy, tu Nabi tinggalkan kita. Ini kata siapa tadi? Sebagian anak-anak muda kaum Ansar. Diberikan kepada kaum Quraisy, kalau bahasa sekarangnya orang kampung Nabi, orang kerabat Nabi, orang Makkah, itu Nabi tinggal sewa. Lalu apa kata mereka? Wasuyufuna takturu min dimaihim, dan pedang-pedang kita terhunus untuk menghantam mereka. Artinya ketika mereka kafir. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain kata mereka, waqalu, dan kata mereka, idza kanat syadidatun fanahnu nud'a, kalau sedang sulit, sedang sampi, sedang payah, sedang lemah, kita diajak. Wa yu'tal ghanimata ghairuna, tapi kalau lah tiba waktu membagi rampasan perang, kita dilupuan, dia pergi kena lain. Perkataan Bapak Ibu tajam, berat bagi Nabi. Dan itu perkataan bahawa sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, apa kisah tatkala Nabi memberikan pemberian kepada Quraisy dari kabilah-kabilah Arab, walam yakun fil ansari minha syai'un, kaum Ansar bahawa tidak diberikan sedikit pun. Ini ada hikmah tentunya. Allah yang memberikan petunjuk kepada Nabi, dan ada hikmah, termasuk ada hikmah secara perjuangan. Karena ini yang baru masuk Islam ini adalah orang-orang yang masih dilunakkan hatinya. Hatta kathurat fihimul qalah, sampai banyak pembicaraan-pembicaraan di belakang.
Qala qailuhum laki Rasulullah qaumahum. Maka Bapak Ibu, akhirnya ada utusan yang datang namanya Sa'ad ibn Ubadah. Dia datang pada Nabi SAW. Melihat ini sudah mulai ada sesuatu yang tidak baik. Apa kata Sa'ad ibn Ubadah? Ya Rasulullah, inna hadzal hayy qad wajadu 'alaika fi anfusihim lima sana'ta fi hadzal fai allazi asabta. Katanya bahwa ya Rasulullah, sebagian kaum Ansar ini ada sesuatu yang mereka simpan di hati mereka, yang mereka bicarakan sesama mereka tentang apa yang telah engkau lakukan tatkala membagi rampasan perang. Apa isinya? Berkata mereka, qasamta fi qaumika wa a'taita 'ataya 'idhaman fi qabail al-arab wa lam yaku fi hadzal hayy min al-ansari syai'. Kata Sa'ad bin Ubadah, Bapak Ibu, engkau telah bagi harta rampasan perang untuk kaum engkau, dan engkau telah berikan pemberian yang besar. Satu orang Bapak Ibu mungkin diberi unta berapa satu, Pak? Unta itu Bapak Ibu ada yang mahal. Mahalnya sampai puluhan bahkan ratusan juta. Yang mahalnya. Kalau misalnya kita anggap saya satu ekor 50 juta dikali 100 berapa miliar? 5M. Satu orang 5 miliar. Dan Nabi berikan pada banyak, kepada semua kaum Quraisy. Tidak ada untuk kaum Ansar. Kalau tiba-tiba kita hitung perasaan, tentu ibu jati. Awak pergi berperang jauh dari Madinah dengan segala perjuangan yang ada, tiba bagi rampasan perang tidak dibagi, walaupun mereka berhak, karena mereka bagian dari pasukan. Lalu apa kata Nabi SAW kepada Sa'ad ibn Ubadah, fa aina anta min zalika ya Sa'ad? Kecik Nabi, engkau bagaimana ya Sa'ad? Di posisi yang mana? Membela mereka atau memandang apa yang saya lakukan betul? Apa kata Sa'ad kepada Nabi SAW? Ya Rasulullah, ma ana illam ru'un min qaumi. Katanya, ya Rasulullah, saya kan bagian dari kaum Ansar, tahu pembicaraan mereka. Makanya dia menyampaikan kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Fajma' li qaumaka fi hazihil hadirah. Kata Nabi, coba kumpulkan kaum Ansar. Kumpulkan kaum Ansar. Supaya Nabi bisa menjelaskan apa sebab dari Nabi SAW memberikan rampasan perang kepada pasukan secara umum adalah kaum Quraisy atau penduduk Makkah, dan tidak memberikan sedikit pun kepada kaum Ansar. Tidak memberikan sedikit pun kepada kaum Ansar. Baik, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, nanti kita sambung di bulan yang akan datang. Sengaja digantung Bapak bisa baca, Ibu bisa baca kisah ini dalam buku-buku sirah yang ada, termasuk buku yang ditulis oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Di situ ada judulnya Ghazwatu Hunain, perperangan Hunain. Kalau judul aslinya adalah Ar-Rahiqul Makhtum. Diterjemahkan banyak. Jika ada yang punya buku itu di rumah, kalau yang belum, diusahakan membeli supaya bisa kita baca dari kisah perperangan Hunain dan pembagian harta rampasan perang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita hidayah dan taufik, dan memberikan pada kita hidayah tatkala kita bersama anak kita di masa-masa libur ini, dan juga Allah berikan pada kita hidayah dan taufik untuk bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari sejarah hidup Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kita cukupkan dahulu Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.